Oke, selamat malam ya teman-teman, udah jam 9 tuh. Nah, jadi di video kali ini kita bakal coba untuk software deployment ya. Kita bakal ngirim aplikasi, ya, jadi kita nginstalnya itu dari server teman-teman. Jadi di server ADDS nanti kita bakal pasangin aplikasi untuk user-user kita nih teman-teman. Untuk di video kali ini, teman-teman perlu download aja dulu MSE ya, karena di video kali ini kita pakainya itu MSE teman-teman, dan di sini saya pakainya itu Notepad MSI ya. MSI ini installer teman-teman untuk Windows ya. Teman-teman download aja dulu nih, baru nanti dimasukin ke dalam PM teman-teman gitu ya. Nah, untuk PM-nya itu teman-teman bisa pakai shell folder. Nanti teman-teman muncul ya foldernya itu. Teman-teman copy aja deh aplikasinya itu. Nah, mungkin langsung aja kita coba ya, dan di sini juga saya bakal coba untuk ternyata di VirtualBox bisa diperbesar teman-teman layarnya ya. Nah, jadi mungkin sekalian aja gitu, karena si software deployment ini dia itu sesimpel aja teman-teman ya, pakai GPO juga gitu. Jadi kita start aja dulu. Jadi saya bakal ini dulu ya, mungkin saya udah share untuk install memperbesar layar di VirtualBox teman-teman. Seperti biasa kita bakal skip dulu karena bootingnya lama teman-teman. Oke teman-teman, ini udah booting ya, dan ternyata teman-teman ketika kita pakai si ini ya, yang layar diperbesar, mungkin namanya host ya, guys, host teman-teman. Kita jangan pakai ini karena kita perlu administrator ya. Jadi kalau nggak salah itu gini, kita daus ya, kalau bukan administrator. Saya pakainya itu daus teman-teman. Soalnya nanti kita perlu admin ya. Daus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini masih loading juga, jadi kita seperti biasa kita skip teman-teman. Oke teman-teman, ini udah booting lagi ya. Nah, caranya itu simple teman-teman. Cukup teman-teman device saja, terus import guest additional ini teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman cek di penyimpanan teman-teman, nggak muncul ya. Insert guest cd image. Nah, ini udah muncul teman-teman. Delay ya laptopnya. Nah, di sini teman-teman bisa loading ya lama. Seperti biasa ya, kita skip dulu kalau loading. Nah, oke teman-teman, ini udah beres lagi loadingnya. Kita kembali lagi ya. Kita iya saja, terus nanti teman-teman jalanin ya. Nah, ini teman-teman next aja. Nah, ini di next kayak install biasanya. Ditunggu aja. Nanti teman-teman bisa selesai ini, bisa langsung ke sini ya, ke view. Kita tunggu aja deh sampai selesai. Atau kita skip nih. Nah, dia udah jadi besar ya teman-teman. Jadi cukup simple sebenarnya. Nah, dia ngimpor juga masih. Nah, mungkin gitu aja teman-teman untuk belum ya, kita selesaiin dulu deh. Saya skip dulu prosesnya karena lama. Nah, oke teman-teman, ini udah selesai ya. Ternyata tadi itu dia boot teman-teman. Nah, ini udah besar ya teman-teman, tinggal control F. Nah, jadi dia mirip sama ini ya. Dan menurut saya juga ini jadi lebih ringan teman-teman, entah kenapa, mungkin saya nggak tahu juga, cuma rada lebih ringan gitu daripada biasanya. Jadi ini full screen ya teman-teman, jadi enak nih buat kita konten. Nah, mungkin langsung aja kita pindah ke dalam si ADDS-nya teman-teman. Sekarang kita bakal coba untuk konfigurasi software deployment-nya. Jadi saya start dulu PM ADDS-nya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai booting. Mungkin langsung aja ya teman-teman, anggap aja udah download ya untuk si ininya, MSI-nya teman-teman. Kalau saya kan Notepad tadi ya. Kita masuk dulu teman-teman. Ini menurut saya aja sih, atau memang dia lebih cepat nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat ya, daripada yang biasanya itu kan dia agak lama nih teman-teman. Kalau yang ini kan dia agak lebih cepat gitu. Entah perasaan saya atau memang menggunakan guest ini dia lebih ringan teman-teman. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Kita bakal coba koneksikan shell foldernya teman-teman. Jadi biar teman-teman bisa masukin ke server gitu, nggak pakai protokol macam-macam kayak WinSCP teman-teman, bikin SMB ribet ya gitu ya teman-teman. Jadi kita langsung ke sini aja, ke device, terus teman-teman bikin shell folder gitu. Nah, di sini bisa teman-teman tambahkan aja tuh di mana ya, yang ini nih. Nah, di sini teman-teman browser aja. Nah, arahin ke tempat teman-teman yang punya file MSI-nya yang sudah teman-teman download gitu. Saya udah download ya, saya letakin di sini teman-teman. Di share ini saya kasih nama gitu biar enak. Nah, ini auto mode aja teman-teman.
nggak pakai Mac global ya, karena saya mau ambil aja terus saya keluar gitu. Nah, ini teman-teman, harusnya dia udah muncul nih di sini. Nah, mana ya? Nah, ini ya teman-teman yang VirtualBox nih. Nah, ini ada nih si Notepad plus-plus-plusnya ya teman-teman. Nah, di sini mungkin ini bekas saya nih, saya hapus dulu ya. Nah, teman-teman, karena udah punya tadi ya, teman-teman tinggal copy aja nih dari sini tadi ya. Nah, seperti ini nih, teman-teman bisa copy aja terus pindahin ke sini ya, kayak saya. Nah, sekarang kita bakal coba bikin filenya dulu, teman-teman. Kita pakai yang di sini aja gini ya. Nah, kan lebih ringan, teman-teman. Nggak tahu sih, menurut saya aja mungkin ya. Cuma dia lah rada lebih ringan gitu. Kita bikin new share aja, kita bikin new SMB. Seperti biasa kita pakai yang quick aja, teman-teman. Location-nya kita pilih di sini. Kita bikin folder baru aja, mungkin kita kasih nama deploy gitu ya. Deploy. Sebentar ya teman-teman, saya cek recordnya dulu. Masih aman ya, suaranya ada merah-merahnya tuh. Nah, terus kita masuk ke sini, kita pilih folder ini aja teman-teman. Kita next, terus share name-nya kita kasih nama deploy aja, nggak apa-apa. Terus ini ya seperti biasa, biar yang nggak apa nih namanya, only user permission yang bisa akses gitu. Kalau dia nggak diberi permission yang di sini nih, dia nggak bisa akses teman-teman. Langsung aja. Terus di sini kita customize permission teman-teman, seperti biasa kita inherit aja. Terus di sini kita hapus-hapusin aja nih yang nggak kepake ya, yang menurut teman-teman nggak boleh gitu. Kalau sistem, nah di sini kita tambahkan grup HR, kasih GR aja, masih sama ya teman-teman, usernya masih Majid yang kita bikin di video sebelumnya. Terus di sini kita kasih full control aja biar enak. Nah, sebenarnya bisa sih nggak perlu full control gitu, cuma ya udah kita kasih ini aja ya. Modify-nya nggak usah deh, jadi cuma bisa baca, eksekusi, sama ngubah ya. Jangan deh, ngubahnya nggak usah. Nah, ini kita apply aja teman-teman. Terus kita confirm ya di sini SMB-nya. Sebelumnya kita kopas dulu teman-teman. Ini ya. Oke, ini next, ini next, ini next teman-teman. Ini udah ya kita bikin. Nah, ini udah jadi teman-teman. Kita bisa langsung aja ke dalam GPO ya, group policy ini teman-teman. Jadi ya seperti biasa teman-teman, GPO-nya kita bikin di sini, kita kasih nama baru, deploy ya, mungkin kita kasih nama gitu. Oh iya, kita belum masukin ini ya. Nah, ini teman-teman kita kopas aja nih. Dua ini ya ke dalam di mana saya bikin ya, ini deploy. Kita masukin di sini, saya ngopas ini lagi teman-teman. Mana tadi ya deploy? Soalnya kan kita udah kontrol C ya tadi, kita kopas lagi nih. Nah, ini name servernya juga saya ganti teman-teman biar enak ya. Kalau teman-teman mau ganti, bisa ke sini nih ke dalam. Saya kasih lihat sebentar ya. Karena kemarin nih konteks videonya ya. Nah, ini emang lebih ringan ya teman-teman. Pakai si ini. Bukan di sini, saya lupa. Dia enggak di sini soalnya nggak bisa nih. Dia di sistem. Oh, salah pencet. Sebentar deh saya cek ya, saya agak lupa untuk letaknya teman-teman. Biar cepat ya, jadi saya cari dulu. Nah, oke teman-teman. Nah, sudah dapat ya. Biasanya saya di sistem sih cuma nggak nemu tadi. Teman-teman ke kontrol panel aja, terus pilih sistem security, terus teman-teman ke sini ya. Nah, teman-teman bisa ubah aja nih di advance ya. Enggak di sini deh. Nah, di sini di change ini teman-teman bisa ini oke aja. Nah, teman-teman bisa kasih nama aja nih di sini ya. Buat ganti namanya teman-teman. Beda ya UI-nya. Nah, kita lanjut ke group policy-nya teman-teman, kita udah bikin ya di sini. Nah, kita bakal edit aja seperti biasa teman-teman, karena kita masih di sisi user ya. Jadi kita pakainya user aja, kita pilihnya software installation. Nah, teman-teman tinggal tambahkan aja ya paketnya ini. Nah, ini tadi kita arahkan ke folder SMB kita teman-teman. Kita open dulu. Nah, di sini. Ini yang notepad teman-teman. Pastikan di SMB ya, soalnya kalau nggak
Kalau yang biasa gini kan user nggak bisa akses teman-teman. Nah ini teman-teman assign biar dia langsung auto install ya. Terus kita bikin lagi teman-teman buat si ini tadi ya, notepad nih. Nah kita assign juga, terus kita tambahkan lagi deh biar lebih enak ya, ke property teman-teman, deployment, langsung aja install application at logon ya. Ini juga lakukan hal sama, jadi ketika user login itu dia sudah terinstall aplikasinya teman-teman, langsung diinstalin ya sama si aturannya GPO ini. Nah cukup seperti ini aja teman-teman, jadi simple banget ya untuk software deployment. Yang penting itu teman-teman sudah punya group policy, sudah punya organization unitnya misalnya tiap divisi, terus sudah tinggal bikin GPO-nya aja gitu teman-teman. Nah saya bakal nyalain PM kliennya dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai ya si klien kita. Kita tinggal login aja nih, saya tutup dulu ya. Kita pindah dulu ke Majid teman-teman. Tes 1 2 3. Nah ini kalau lama kita skip aja ya, karena loading banget. Nah oke teman-teman, ini udah booting ya. Tunggu bentar, suaranya masuk nggak ya? Tes aman ya. Nah jadi kita lanjut aja teman-teman, kita bakal cek apakah sudah terinstall belum. Menurut saya aja sih kayaknya memang kalau pakai GES ini lebih ini teman-teman, lebih ringan ya, nggak terlalu berat gitu. Mungkin halusinasi atau enggak, cuma ini nggak lebih berat daripada yang sebelumnya teman-teman. Ternyata masih berat ya. Ya udah kita tunggu lagi loadingnya sampai selesai teman-teman. Oh enggak tuh, udah terbuka ya kontrol panelnya. Kita bakal cek apakah dia sudah terinstall teman-teman. Lag ya. Kita loadingnya lama, kita oh enggak tuh cepat. Nah ini udah terinstall teman-teman si ini tadi ya, notepad sama 7 GB. Nah sebenarnya saya kan sebelum bikin video saya nyoba-nyoba dulu teman-teman, dan saya nonton beberapa referensi video orang, banyak banget yang gagal dalam instalasi ini teman-teman. Nah mungkin saya bakal cara troubleshootingnya ya. Nah teman-teman bisa ke CMD aja gitu. Mungkin pertama-tama teman-teman cek apakah GPO-nya, group policy aturannya itu udah ditetapin di komputer kliennya atau belum teman-teman. Jadi teman-teman bisa GP result aja dulu. Scope-nya user ya, kan kita pakainya user tuh. Terus ambil ini R buat cek. Nah teman-teman bisa cek aja di sini apakah aturan itu udah ter-apply belum. Nah di sini kan kita bisa lihat teman-teman apply group policy yang sudah ada itu. Nah ini sudah ada ya, deploy ini kan yang kita bikin nih GPO-nya teman-teman, yang di sini ya. Aduh, mana tadi ya GPO kita? Nah yang ini teman-teman, ini kan ada deploy ya. Kalau berarti ini kan udah aman nih harusnya, karena aturannya udah ke apply gitu. Berarti teman-teman udah aman nih dari segi GPO-nya. Terus teman-teman bisa cek di sini ya. Kadang juga ada yang nggak bisa teman-teman, karena si SMB-nya teman-teman SMB-nya nggak diatur gitu. Nah pastiin si user itu bisa, black screen-nya, bisa ngakses ini teman-teman, SMB-nya ya, pastiin dulu tuh. Nah kalau bisa berarti udah aman. Jadi dari sisi aturan GPO yang dibikin di server udah bener, dan si klien juga udah bisa akses SMB-nya teman-teman. Saya rasa hampir semua yang coba gagal itu gara-gara SMB sama group policy-nya teman-teman. Jadi dicek aja di bagian group policy sama di SMB-nya teman-teman. Nah mungkin itu aja ya, caranya cukup simple teman-teman. Mungkin kita ulangi sedikit lagi biar lebih enak. Pertama itu teman-teman bisa bikin aja untuk si share foldernya ya, seperti ini teman-teman. Ini next aja nih. Terus teman-teman atur permission-nya. Jangan lupa teman-teman lakukan share ya. Nah seperti di sini kan saya udah share nih SMB-nya. Kalau si user nggak bisa akses SMB-nya, teman-teman bisa aja di bagian share-nya ini teman-teman nggak masukin HR ya. Nah ini kan kita kasih read aja ya. Terus cek di sini juga teman-teman kasih juga buat dia bisa akses ya. Ya ibarat kata ini buat tahu bisa masuk foldernya, sedangkan yang ini buat bisa eksekusi foldernya teman-teman. Teman-teman copy aja tuh si ininya ya. Mana tadi sharingnya? Nah ini di copy, jangan yang bukan sharing teman-teman, karena kalau nggak di sharing kan user nggak bisa connect gitu. Terus teman-teman tinggal bikin aja group policy-nya yang sudah ada organization unitnya ya. Ini kan sudah punya nih HR. Terus teman-teman bikin aja yang baru seperti biasa teman-teman, caranya cukup simple. Nah ini ya, terus teman-teman emang lebih ampul ya kalau pakai ini. Nah teman-teman tinggal
seperti biasa ke user, karena kita kan di sisi user ya, bukan komputer. Software setting, teman-teman, software installation, teman-teman tinggal tambahkan aja di sini. Nanti hasilnya kayak gini, teman-teman. Yang paling penting itu teman-teman arahin SMB-nya gitu. Soalnya paling banyak saya lihat orang gagal itu gara-gara SMB-nya nih. Pastiin yang di share itu SMB, teman-teman, jangan yang ini ya. Apa nih? Aduh. Nah, tuh nggak bisa tuh katanya, make be problem your network to identify network problem. Soalnya kalau nggak gini, teman-teman, nggak di SMB user yang nggak bisa connect ke dalam servernya, kan dia nggak di share, teman-teman. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Cukup simpel aja nih videonya, karena cuma untuk VirtualBox yang ngebesarin layar ya, saya baru tahu, teman-teman, dan entah menurut saya atau memang dia lebih semut aja. Terus kita cara deploy aplikasi ke dalam klien, teman-teman. Jadi si user itu dia bakal dikasih aplikasi sesuai dengan aturan yang udah kita tetapin, teman-teman. Nah, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman.